Selamat pagi Bang. Bang Edgar. Iya, sekarang Bang izin Bang pertanyaan mobil Abang ya? Bukan, mobil Kasubdit, Bang. Oh, mobil Kasubdit. Bukan mobil beliau. Ngakunya mobil Kasubdit. Padahal dia nggak tahu. Dia mau ngambilin dari tadi. Ya teman-teman, jadi oknumnya menghindar. Tadinya kita mau meminta waktu beliau untuk menanyakan karena ini terdata pajaknya nunggak 15 jutaan ya. Iya. Kita cuma mau tanya kenapa bisa menunggak, karena beliau sendiri ada di lingkungan Samsat Putri Hijau yang seharusnya Tahan pajak. dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan Samsat. Ya, saya akan langsung ke Benny Edward. Benny, itu video yang membuat Anda terpaksa harus mendekam 8 bulan di penjara. Anda divonis bersalah dengan Undang-Undang ITE, begitu ya? Betul, Mbak. Dan divonis bersalah karena apa waktu itu? Apakah karena memang Anda dianggap terbukti mencemarkan nama baik oknum polisi yang Anda bilang nunggak pajak atau karena apa? Dianggap terbukti karena ada kata-kata nunggak yang sebenarnya bukan keluar dari mulut saya, tapi dari rekan saya. Jadi, tapi kata-kata nunggak itu di BAP direkayasa, seolah-olah itu di menit 02.25 saya juga ikut mengatakan, padahal faktanya di videonya itu tidak pernah saya menyebutkan kata nunggak di mobil si pelapor, Mbak. Dan itu ya. sudah kita sampaikan. Di persidangan kita sampaikan, tapi sayangnya dari belasan kali sidang itu tidak sekalipun permintaan kami untuk memutar video otentik di persidangan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diizinkan oleh majelis hakim. Selama ini proses Anda mendapatkan informasi apakah itu nunggak pajak dan sebagainya, itu Anda dapatkan biasanya dari mana? Apakah memang Anda yakin, Benny, ketika Anda mengunggah video itu ke YouTube memang informasinya akurat? Benar, terkait video yang tadi, kami menggunakan 2 aplikasi resmi. Pertama, website iSamsat, BPPRD atau Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah Provinsi Sumut. Yang satu lagi itu dengan USSD bintang 368 bintang 117 yang merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel, Mbak. Jadi ini 2 aplikasi resmi sebenarnya. Berdasarkan aplikasi itu, di video itu sebenarnya saya hanya membacakan. Peran saya di situ, rekan saya merekam live streaming melalui channel YouTube-nya, sedangkan saya memegang HP sambil membuka 2 aplikasi tadi, lalu membacakan sesuai hasil aplikasi. Seperti itu. Jadi, dan ya memang sayangnya aplikasi itu pun pada akhirnya dirubah. Yang tadinya cukup dengan memasukkan nopol dengan warna TNKB, lalu akan muncul hasilnya, tapi begitu itu kami pakai dan itu menjadi masalah, akhirnya dirubah dan sekarang kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa menggunakan aplikasi seperti sebelumnya karena diharuskan menginput 5 digit terakhir nomor rangka. Dan itu tidak sama dengan di beberapa kota lainnya seperti Jakarta atau kita bandingkan dengan Jawa Barat. Dan Anda menduga itu karena rame-rame setelah Anda membuka kasus ada oknum polisi yang diduga tidak membayar pajak ini, begitu ya? Betul, Mbak. Yang Anda alami di penjara apa, Benny? Saya memang berdasarkan informasi di dalam bahwa memang ketika kami belum masuk ke dalam blok tahanan pun sudah ada dititipin pesan oleh oknum yang di sana bahwa akan nanti ada masuk katanya YouTuber. Jadi saya diminta untuk tidak dikasih enak, jangan dikasih enak, disuruh disiksa, lalu disuruh tidur di WC. Sehingga akhirnya karena perintah ini datang dari oknum itu, akhirnya napi yang di sana justru dengan gampangnya melakukan siksaan itu karena tidak takut. Saya tidak akan bisa lapor kemana-mana karena sudah dititipin seperti itu. Jadi saya mengalami pemerasan sampai kurang lebih sekitar 12 juta. Saya masuk ke sana itu tidak gratis. Saya di penjara pun tidak gratis. Saya untuk tidur saja saya harus bayar. Diminta uang kebersamaan segala macam sampai hampir 12 juta. Lalu saya juga disiksa karena ketika saya tidak bisa atau keluarga saya tidak bisa menyediakan uang seperti yang diminta, maka langsung saya dipukulin sampai sempat mengalami beberapa luka. Cuman sayangnya ketika saya berharap PH datang untuk melakukan visum, justru keluarga dan PH tidak pernah diizinkan untuk menemui saya. Termasuk Komnas HAM sendiri ketika Komnas HAM dari Jakarta datang untuk menemui saya.
Oke. Saya ingin minta tanggapan ICW. Yang jelas kan ini kasus nyata nih yang terjadi, Benny Edward. Publik diminta untuk aktif melaporkan pungli. Itu yang kemudian dilakukan, tapi dampaknya kita lihat ia dipenjarakan, masuk penjara, kemudian tadi kita dengar ceritanya dan sebagainya. Jadi bagaimana harus menyikapi ini? Apa yang diharapkan publik lakukan ya? Kalau kita melaporkan kemudian dampaknya seperti itu. Iya, sebenarnya ini cerita yang sangat miris ya. Ada cukup banyak tindak pidana yang justru dialami oleh seorang pelapor yang menginginkan pelayanan publik lebih baik. Mulai dari kriminalisasi, penyiksaan, pemerasan, penasihat hukum, bahkan Komnas HAM, lembaga negara juga tidak diberikan akses. Pertanyaan lanjutannya adalah, yang pertama, apakah misalnya dalam kasus Mas Benny, apakah nopol tersebut pernah dibuktikan atau tidak bahwa dia menunggak pajak? Kalau seandainya terbukti menunggak pajak, apa treatmentnya? Bukan justru pelapornya dipenjarakan. Lalu yang kedua misalnya, tadi pengakuan Mas Benny soal bagaimana treatment di lapas, semua cerita pungli ini sebenarnya kan bukan cerita baru, Mbak Nana. Hampir di seluruh pelayanan publik terjadi seperti ini dan itulah praktik korupsi yang paling dekat dengan masyarakat. Persoalannya adalah pertama, apakah pemerintah pernah mensosialisasikan di setiap dinas, di setiap tempat pelayanan publik, di mana masyarakat untuk melapor. Ketika melaporkan, apakah perkembangannya dikasih tahu? Penuntasannya seperti apa? Jangan hanya sekedar kalau tren sekarang kan, pemerintah melaporkan ada sekian ribuan kasus yang dilaporkan, tapi tidak dikasih tahu ribuan itu sampai mana prosesnya. Dan itu kendala dan juga jaminan hukum kepada orang-orang yang berani seperti Mas Benny, itu yang tidak ada sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini tetap dibenarkan, tetap dilakukan di masa yang akan datang, maka ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang berani. Kita masyarakat dipaksa takut oleh penegak hukum itu sendiri. Mas Benny, Anda sekarang setelah akhirnya harus mendekam di penjara dan berbagai peristiwa Anda alami, Anda masih berani, Anda masih mau untuk merekam kegiatan-kegiatan pungli atau sudah akan berhenti nih setelah ini? Saya mempertimbangkan kondisi keluarga, Mbak, karena anak, istri, orang tua itu semuanya trauma. Kalau saya sendiri sebenarnya semangatnya sih masih sama, cuman mempertimbangkan keluarga, ditambah lagi dengan kejadian ini saya akhirnya harus kehilangan kemerdekaan, dipisahkan secara paksa dari keluarga, lalu kehilangan pekerjaan. Justru itu yang harus saya pikirkan saat ini. Jadi kecuali pemerintah memikirkan bagaimana melindungi masyarakat seperti saya. Mas Benny, tapi tadi pernyataan Mas Kurnia, jadi Anda memang memilih untuk tidak lapor ke jalur resmi, yang Anda pilih justru upload ke YouTube itu karena apa? Karena sebenarnya pada saat sejarah awal kenapa saya seperti ini, kisah awal yang tadi saya menjadi korban pungli itu, saya sudah melakukan pelaporan. Waktu itu saya melakukan pelaporan secara online ke www.propam.go.id. 2014 artinya sampai sekarang sudah hampir jalan 8 tahun. Di situ ada nomor kontak yang diminta, tapi tidak pernah sekalipun saya dihubungi terkait laporan itu. Jadi Anda merasa jalur resmi tidak merespon karenanya Anda menggunakan jalur tidak resmi begitu ya. Bagaimana Pak Najih? Ombudsman kan juga kan kerap kali menerima laporan-laporan ini. Tetapi kalau kemudian publik merasa yang mereka laporkan tidak akan ada tindak lanjutnya, kemudian mereka melaporkannya ke publik begitu ya lewat media sosial dan dampaknya seperti yang kita lihat terjadi pada Benny. Ya seharusnya kasus Mr. Benny, Mas Benny harusnya mendapat Pulitzer ya kalau di dunia internasional gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia malah sebaliknya. Nah ini di Ombudsman sebenarnya ada mekanisme kita kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Ketika ada itu satu, yang kedua kita menggunakan mekanisme whistleblower. Dan kalau pihak pelapor minta dirahasiakan, kita juga akan rahasiakan identitas dari pelapor. Namun dalam pendekatan menyelesaikan laporan masyarakat, kita selalu meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan juga klarifikasi dari pihak terlapor secara terpisah gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita akan carikan solusi. Yang sering kita lakukan adalah solusi untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul di dalam pelayanan publik ini agar selesai. Bukan karena yang lain, tetapi kita harapkan bahwa laporan yang ada ke Ombudsman kita selesaikan. Dan bukan malah justru membawa ini ke ranah pidana, begitu ya Pak Najih. Oke, Mas Benny, yang Anda harapkan sekarang apa? Adakah upaya hukum lanjutan yang Anda lakukan setelah Anda sekarang keluar dari penjara?
Sebenarnya saya ingin melakukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk PK. Kita sudah menyiapkan banyak bukti-bukti baru, termasuk banyak kejanggalan di persidangan kemarin, Mbak. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini, karena saya ini saat ini kan fokusnya masih ke keluarga dan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Oke, yang jelas Dan Anda saya ingin berharap, yang Anda harapkan nama Anda dibersihkan begitu ya? tentu Mbak, itu yang paling penting karena justru yang menjadi korban pencemaran nama baik di sini saya pikir adalah saya. Dan dampaknya sekarang kemudian pada Anda masih mencari-cari pekerjaan begitu ya Mas Beni? Betul Mbak. Oke, terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa. Terima kasih Mbak. Semoga tidak surut keberanian Anda dan keluarga untuk terus melaporkan berbagai kejanggalan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih banyak Mas Beni. Amin. Insya Allah Mbak. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan kembali dengan pengakuan seorang kepala desa yang diperas oleh camatnya sesaat lagi.